Tiga. Selamat pagi untuk kita semua. Tabi pun. Ya pun. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Pian Sinaga NPM 047, dan rekan-rekan kelompok saya, Nurul Asriliati NPM 036, Cindi Julindasari NPM 049, Rahmalia NPM 068. Di sini kami akan menjelaskan mengenai sistem akuntansi biaya pada CV Indah Cemerlang Malang. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem informasi akuntansi dan sistem akuntansi biaya. Sistem informasi akuntansi dalam perusahaan sangat diperlukan dalam jalannya operasional sebuah perusahaan. Sistem informasi akuntansi sekarang sangat dibutuhkan oleh banyak bidang usaha guna membantu kelancaran bidang usaha itu sendiri. Sehingga sistem informasi akuntansi yang baik diperlukan oleh suatu perusahaan untuk menghasilkan informasi yang akurat dan valid. Dalam operasional perusahaan, sistem informasi akuntansi biaya juga sangat diperlukan terkait berhubungan dengan sistem pengawasan produksi. Kedua sistem ini sangat berkaitan. Analisis terkait keefektifan dan keefisienan pada sistem akuntansi biaya dalam CV Indah Cemerlang Malang akan diteliti untuk mengetahui bagaimana sistem akuntansi biaya dapat menunjang jalannya operasional perusahaan. Sistem akuntansi biaya. Prosedur pencatatan biaya adalah jaringan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyajikan laporan biaya. Dalam perusahaan manufaktur, sistem akuntansi biaya merupakan jaringan prosedur untuk mengumpulkan dan menyajikan biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya administrasi dan umum menurut Mulyadi 2016. Sejarah singkat CV Indah Cemerlang Malang. CV Indah Cemerlang Malang merupakan perusahaan manufaktur dalam bidang konblok atau paving stone, batako, beton, atau tegel pertama yang ada di Kota Malang. Berawal dari usaha kecil-kecilan yang dipimpin oleh Bapak Haji Abdul Rahman Zubaidi sebagai direktur sekaligus pemilik perusahaan. Perusahaan yang didirikan pada tahun 1981 ini mendapatkan izin usaha nomor 151/86 dari Pemda tingkat 2 Malang pada tanggal 6 Juli 1986. Latar belakang didirikannya perusahaan ini karena adanya pandangan semakin pesatnya pembangunan perumahan sehingga permintaan akan produk paving stone, batako, dan tegel semakin meningkat. Berbekal pengalaman kerja selama kurang lebih 13 tahun pada industri tegel terbuka, serta modal yang cukup, pada tahun 1981 Bapak Haji Abdul Rahman Zubaidi membeli tanah seluas 750 meter persegi tepatnya di Jalan Teluk, Pelabuhan Ratu nomor 52, Arjosari, Malang, dan mendirikan perusahaan Indah Cemerlang. Berkat keuletan Bapak Haji Abdul Rahman Zubaidi, perusahaan ini mengalami kemajuan sehingga pada tahun 1998 perusahaan Indah Cemerlang pindah ke Jalan Togonoto nomor 261 Singosari, Malang. Adapun sistem pengawasan produksi yang ada di CV Indah Cemerlang Malang. Deskripsi kegiatan itu sistem pengawasan produksi ditunjukkan untuk mengawasi pelaksanaan order produksi yang dikeluarkan oleh fungsi produksi. Dokumen yang digunakan ada 4, yaitu yang pertama surat order produksi, yaitu surat perintah yang dikeluarkan oleh Departemen Produksi yang ditunjukkan kepada bagian-bagian yang terkait dengan proses pengolahan produk untuk memproduksi sejumlah produk. Yang kedua, daftar kebutuhan bahan, yaitu merupakan daftar jenis dan kuantitas bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi suatu produk. Yang ketiga, ada bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, yaitu formulir untuk meminta bahan baku dan bahan penolong untuk memproduksi suatu produk. Dan yang terakhir yaitu laporan produk selesai.
untuk memberitahu selesainya produksi pesanan tertentu. Fungsi yang terkait dibagi menjadi 5, yaitu fungsi penjualan, fungsi perencanaan dan pengawasan produksi, fungsi gudang, dan fungsi akuntansi biaya. Sistem akuntansi biaya pada CV Indah Cemerlang Malang. Dokumen yang digunakannya yaitu yang pertama ada surat order produksi, yang kedua daftar kebutuhan bahan, yang ketiga bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, yang keempat laporan produk selesai, yang kelima bukti kas keluar, dan yang keenam bukti memorial atau jurnal voucher. Fungsi yang terkaitnya yaitu yang pertama ada fungsi penjualan, yang kedua fungsi produksi, yang ketiga fungsi perencanaan dan pengawasan produksi, yang keempat fungsi gudang, dan yang kelima fungsi akuntansi biaya. Unsur pengendalian internal CV Indah Cemerlang Malang dibagi menjadi 3, yaitu penjelasan unsur pengendalian internal organisasi, yaitu fungsi pencatatan biaya yang terpisah dari fungsi produksi, fungsi gudang yang terpisah dari fungsi akuntansi. Yang kedua, sistem otoritas dan prosedur pencatatan, yaitu surat order produksi diotorisasi oleh kepala fungsi produksi, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang diotorisasi oleh fungsi produksi yang bersangkutan, bukti kas keluar diotorisasi oleh fungsi akuntansi, daftar kebutuhan bahan diotorisasi oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi. Yang ketiga, praktik yang sehat, yaitu surat order produksi, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, bukti kas keluar dipertanggungjawabkan. Flowchart prosedur order produksi pada CV Indah Cemerlang Malang. Bagian order penjualan memulai dengan menerima surat order dari pembeli dengan mencari informasi yang valid dari keterangan surat order tersebut. Lalu, surat order penerimaan yang diterima dan informasi yang telah dijelaskan diberikan kepada bagian perencanaan dan pengawasan produksi. Pada bagian perencanaan dan pengawasan produksi, berdasarkan order dari pembeli yang telah dilengkapi informasinya, membuat surat order sebanyak 3 rangkap dan membuat daftar kebutuhan bahan dan daftar kegiatan produksi. Surat order produksi rangkap pertama dikirim ke bagian kartu biaya. Surat order produksi rangkap kedua beserta order dari pembeli yang telah dilengkapi informasinya diarsip di bagian perencanaan dan pengawasan produksi. Surat order produksi rangkap ketiga beserta daftar kebutuhan bahan dan daftar kegiatan produksi diberikan kepada bagian produksi. Selanjutnya pada bagian produksi, surat order produksi beserta daftar kebutuhan bahan dan daftar kegiatan produksi diarsip di bagian produksi, dan bagian produksi melaksanakan produksi sesuai dengan surat order produksi. Flowchart prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang pada CV Indah Cemerlang Malang. Dimulai dari bagian produksi. Bagian produksi membuat bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang sebanyak 3 rangkap dan diberikan ke bagian gudang. Selanjutnya, bagian gudang menyerahkan barang berdasarkan bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang 3 rangkap tersebut dan mengisi kuantitas barang yang diserahkan kepada bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang.
Bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang rangkap pertama dicatat ke dalam kartu gudang dan diserahkan ke bagian kartu persediaan. Bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang rangkap kedua diberikan ke bagian produksi dan diarsip di bagian produksi. Dan bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang rangkap ketiga diarsip di bagian gudang. Selanjutnya ke bagian kartu persediaan. Berdasarkan bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang rangkap kedua, bagian kartu persediaan mengisi harga pokok pada bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang dan mencatat ke dalam kartu persediaan. Setelah itu, diberikan ke bagian kartu biaya. Selanjutnya ke bagian kartu biaya, mencatat bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang yang diberikan dari bagian kartu persediaan ke dalam kartu harga pokok dan diberikan ke bagian jurnal. Selanjutnya ke bagian jurnal, mencatat bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang yang diberikan dari bagian kartu biaya ke dalam jurnal pemakaian bahan baku dan diarsipkan di bagian jurnal. Flowchart prosedur pencatatan harga pokok produk selesai dan pencatatan biaya overhead pabrik berdasarkan tarif CV Indah Cemerlang, Malang. Bagian produksi akan melalui dengan membuat laporan produksi selesai dengan 4 rangkap. Rangkap pertama akan diberikan kepada bagian kartu biaya, rangkap kedua yang diberikan kepada bagian gudang, rangkap ketiga diberikan kepada bagian perencanaan, dan rangkap keempat akan dikirimkan ke bagian order penjualan. Bagian gudang setelah menerima laporan produksi selesai dan bagian produksi bagian gudang akan mencatat ke dalam kartu gudang, lalu surat tersebut diarsipkan secara permanen. Bagian kartu biaya setelah penerimaan laporan produksi selesai dari bagian produksi, lalu bagian kartu biaya akan menghitung biaya overhead pabrik lalu membuat surat laporan produksi selesai. Dan kartu harga pokok produk lalu membuat bukti memorial untuk mencatat harga pokok produk dan biaya overhead pabrik, lalu membuat KHPP, LPS dan bukti memorial. Lalu bukti memorial dicatat ke dalam kartu persediaan dan kartu persediaan diberikan kepada bagian jurnal, dan surat KHPP dan LPS akan diarsipkan secara permanen. Bagian jurnal setelah penerimaan bukti memorial dari bagian kartu biaya, bagian jurnal akan mengarsipkan bukti tersebut secara permanen. Tetapi sebelum diarsipkan dilakukan pencatatan harga pokok produksi dan biaya overhead pabrik ke dalam jurnal umum lalu selesai. Flowchart prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas yang menggunakan register kas keluar dan jurnal umum di CV Indah Cemerlang, Malang. Dimulai dari bagian utang, membuat bukti kas keluar sebanyak 3 rangkap serta dokumen pendukung. Bukti kas keluar rangkap pertama dicatat ke dalam register kas keluar. Rangkap kedua diberikan kepada bagian jurnal, dan rangkap ketiga serta dokumen pendukung diberikan kepada bagian kasat. Selanjutnya ke bagian jurnal. Bukti kas keluar rangkap kedua yang diberikan dari bagian utang dicatat ke dalam jurnal umum dan diposting ke dalam buku besar secara periodik oleh bagian jurnal. Selanjutnya ke bagian kartu biaya. Bukti kas keluar rangkap kedua yang telah dicatat ke dalam jurnal umum dan buku besar oleh bagian jurnal selanjutnya dicatat ke dalam kartu biaya dan diarsip di bagian kartu biaya. Baik, kesimpulannya adalah sistem akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur erat hubungannya dengan sistem pengawasan produksi karena sebagian besar kegiatan perusahaan manufaktur berada di dalam fungsi produksi. Sistem akuntansi biaya terdiri dari jaringan prosedur untuk mengumpulkan, mengklarifikasikan data biaya produksi dan biaya non-produksi untuk menyajikan informasi biaya bagi kebutuhan manajemen.
Dengan adanya sistem akuntansi biaya perusahaan, Indah Cemerlang Malang dapat menentukan perhitungan biaya produksi yang benar. Tujuannya adalah untuk menentukan harga pokok produk, harga jual produk, jadi dan besarnya keuntungan yang diperoleh perusahaan. Serta proses akuntansi memungkinkan perusahaan untuk mengontrol biaya proses manufaktur mereka dan untuk mematuhi standar peraturan. Jika tidak terjadi, pendapatan bisnis akan berkurang dan pendapatan yang diterimanya akan berkurang. Baik, sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.